Oke, Ya, dan ini total sudah ada berapa negara yang sudah dikunjungi oleh VOB? 8 ya sama Taiwan Delapan. tadi. Iya, iya 8 total 8. Siapa yang sudah pernah berkolaborasi atau mungkin menotis kalian? Red Hot pernah sama Red basisnya, Rage Against sama gitarisnya itu sama Tom Morello. Terus kemarin yang terbaru sama drummernya juga Red Wheel. Terus kita juga pernah dinotis sama basisnya Nirvana, Wow. basis Review sama Guns N' Roses juga sama gitarisnya Slash. Gimana mereka tanggapan mereka terhadap kalian seperti apa sih? Halo Tribuners, selamat datang di On Cam Everynet bersama Siska Mawaski. Tribuners, hari ini edisi kali ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan seorang musisi, bukan seorang, ada tiga orang yang bergabung dalam satu grup musik rock asal Indonesia, tapi sudah melalang buana sampai ke negeri seberang, bahkan ke sejumlah negara lah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa. Nah mereka ini perempuan musisi rock dan juga penampilan dari mereka ini sangat berbeda dengan musisi rock pada umumnya. Tapi mereka mampu mematahkan stereotip tersebut. Langsung saja ya kita sapa, ada Voice of Bajeprot di sini. Hai VOB. Hai. Hai, salam kenal VOB. Ini VOB ya berarti ya. Iya, betul. Ini bacanya gimana sih? Bajeprot, betul ya? Iya, betul. Iya betul. Bajeprot. Boleh tahu gak sih apa sih Bajeprot itu? Ya jadi baceprot itu artinya baceprot itu kan berasal dari bahasa Sunda Mm-mm. yang artinya itu berisik atau meracau sih. Oh gitu. Banyak ngomong. Oh, dari bahasa Sunda. Oke. Iya. Sebelum kita lanjut, mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Kan ya tidak kenal maka tidak sayang. Ya, oke. Kita satu-satu perkenalan. Oke, mulai dari ujung kanan coba. Hai, perkenalkan nama aku Siti, aku di VOB sebagai drummer. Aku Marsha, aku di POB sebagai gitaris dan vokalis. Aku Widi, aku sebagai bassist. Oke, jadi VOB ini emang dari awal 3 orang ya? Enggak sih ya, dari 15. Ya. Awalnya banyak banget 15 Wow. orang. 15 Ya. orang, terus abis itu 7. mengerucut jadi 7 dan akhirnya jadi sisa kita bertiga. Oh, jadi semacam seleksi alam gitu ya? Nah, iya. Oke, ini kalian nih umurnya berapa sih? Kalau aku sama Marsha tahun ini tuh 23 ya. Bentar lagi ulang tahun nih yang di Iya. tengah. Widi sekarang 21. Oh, masih Ya. muda ya 20-an ya? Iya, Iya. 21, 22. Oh. 21 Emang mau Marsha 22. ulang tahunnya kapan? 28 Juni. Biar dapat Sebentar lagi surprise. 3 bulan. Enggak apa-apa. Jadi Oke. bahan olok-olok. Jadi masih muda-muda. Nih aku penasaran banget. Ini kalian tiba-tiba muncul, kemudian langsung melanglang buana ke sejumlah negara. Ini awal mulanya gimana sih kebentuknya dari VOB sendiri? Sebenarnya prosesnya lumayan panjang ya. Hmm? Aku sama Siti sebenarnya udah berteman sejak SD. Lalu Oh. kita bertemu sama Widi itu di MTS atau Setara SMP. Saat itu Hmm. karena kita satu komunitas di teater. Karena saat itu memang kita sering bolak-balik bimbingan konseling karena bermasalah terus di sekolah. Jadi diarahkan untuk ya udah masuk teater aja gitu. Terus di teater ternyata aktingnya juga nggak kepake. Akhirnya diarahkanlah untuk ya udah bikin band. Nah, saat itu anak-anak yang gabung di situ yang diarahkan untuk bikin band itu ada 15 orang. Mm-mm. Nah, dari 15 orang itu kompakan semua nggak dapat izin orang tua. Nah, terus sama yang sama yang bimbing kita namanya ada Abah Ersa. Mm-mm. Dia bilang Abah nggak jago untuk bujuk orang katanya, apalagi untuk ya bujuk orang tua kalian gitu. Jadi ya udah deh, gimana bagusnya aja kata Abah gitu. Akhirnya dari 15 itu kikis jadi 7. Mm-mm. Akhirnya sehari ini kita bertiga. Oke, berarti ini kalian di luar sekolah ya, atau gimana nih untuk terbentuknya VOB? Awalnya bagian bagian dari sekolah. Ekskul sekolah. Ya, bagian dari ekskul sekolah. Cuman tadinya tuh kayak kita mikirnya ini tuh band nggak akan berlanjut sampai lulus. Jadi cuman ya udah gitu, ya udah kita udah lulus dari sekolah SMP ya udah gitu. Mm-mm. Bubar. Tapi ternyata sayang juga dan musik juga ngasih kita kebahagiaan gitu. Jadi ya udah diterusin aja sampai hari ini.
Oh, dari awal memang rock atau sempat mengusung aliran lain? Enggak sih awal. Awalnya mah Sundanya keluar. Awalnya kita sih itu ikutan Marawis. Jadi lagu-lagunya itu yang Religi. Islami, Wow. religi. Terus abis itu ngikutin lagu yang sedang hits pada zaman itu, misalnya kayak pop yang kayak gitu. Mandang Dangdut juga. Jessie J. Iya. Terus kita juga sempat bikin lagu yang memang bertemakan remaja gitu, kayak misal ya lagu-lagu yang saat itu pada booming gitu. Terus kita ikut acara, ternyata salah satu lagu yang kita bikin tuh viewersnya banyak di Facebook, terus sampai ada yang nge-share sampai ke YouTube, terus di Twitter juga. Akhirnya mungkin orang-orang cari tahu gitu, wah ini ada band baru, terus nyari-nyari konten kita yang lain, ternyata band ini nge-cover ini juga gitu. Nah, akhirnya rame, tapi setelah memutuskan untuk bertiga, kita ngerasa kalau ternyata kita lebih cocok di musik keras gitu, musik Wow. kayak rock, metal gitu, karena kebetulan kita juga bertiga satu selera gitu. Oke. Jadi awalnya kalian seperti pada lainnya ya, umumnya ya, musik-musik Iya, Marawis ya. ya. Oke, berarti VOB sendiri berdirinya sejak kapan? Tahun berapa? 2014. 2014. Berarti waktu kalian masih SMP itu tadi ya? Ya, di umur 14 tahunan. Oh, oke. Jadi sejak awal sudah namanya VOB. Nama singkatnya memang VOB, cuman kepanjangannya aja yang beda. Dulu Oh. itu kepanjangannya itu Voice of Bakitos, Bawa Belum nama baca sekolah. Iya. Oh, apa itu artinya? Bakitos itu nama sekolah. Jadi Oh. alasannya pakai nama itu ya biar diizinin sama sekolah. Biar dapat support alat. Ya. Oh, oke. Jadi dari awal dari SMP, dari sekolahan, kemudian terbentuklah grup band yang kemudian sekarang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya. Alhamdulillah. Kalian sendiri ini rocknya emang suka dari kecil musik rock atau waktu sudah besar dikenalkan musik rock? Kalau aku sih waktu kecil dengerin musiknya tuh kayak lagu-lagu Yang memang lewat di kuping Iya, aja iya sih. yang emang lewat di kuping gitu. Apalagi di rumah kan biasanya orang tua paling playlistnya tuh dangdut yang kayak gitu. Kena musik metal itu semenjak masuk VOB, terus minjem laptopnya Abah, dan di sana itu ada lagu System of a Down, dan aku tuh suka banget sama yang judulnya Toxicity. Gak tahu, suka aja gitu sih. Ngerasa apanya? Rasa cocok aja. Ngerasa cocok. Iya. Dan kebetulan memang kita bertiga memang apa ya, hampir sama ceritanya Hampir sama. gitu, karena jadi sama-sama mengenal lagu-lagu keras tuh pertama kali diperkenalkan sama Abah Ersa ya. Sebelumnya di rumah ya yang gitu-gitu aja, pop kayak gitu-gitu. Soalnya kan ya di sana jarang juga yang dengerin musik keras. Iya. Oke. Marsha sendiri kan awalnya dari musik-musik biasa ya, terus kemudian menyanyi lagu rock itu sempat ada kaget atau gimana gitu nggak sih untuk latihannya? Enggak sih, justru aku ngerasa lebih bebas aja, lebih bebas, terus lebih lepas. Karena memang kalau di musik-musik kayak gini kan memang kita ya perlu teriak gitu, perlu teriak, perlu istilahnya apa ya, lepasin aja gitu. Dan memang itu yang salah satu yang bikin aku suka sama musik-musik kayak gini. Oke. Nah, dari tadi kalian menyebut Abah Ersa. Abah Ersa ini sebenarnya siapa sih? Dia guru, jadi ceritanya dia tuh guru di sekolah kita dulu di MTS. Dia nih bimbingan konseling di sekolah itu, dan kita beberapa kali masuk BK tuh dibimbing sama dia. Terus waktu masuk teater dia juga pembimbingnya. Dan setelah VOB untuk memutuskan jalan terus juga dia ya yang ngajarin kita alat musik, yang bantuin kita bikin lagu. Wow. Pokoknya udah segala macam tuh udah kayak Personel keempat. Iya, personel keempatnya VOB. Serba bisa berarti ya Abah Ersa. Berarti sampai sekarang ini masih membersamai VOB? Iya, masih. Alhamdulillah. Oke. Tapi masih menjadi guru atau sudah tidak? Masih. Abah PNS. Oh iya, kalau profesinya sih masih guru ya. Oh,
Iya, iya ikut profesinya kan. Maksudnya ya memang kerjanya sampai hari ini dia masih tetap guru dan alhamdulillah sekarang udah nggak honorer lagi, sekarang udah Jadi PNS, PNS. udah PNS. Tapi untuk keterlibatan di VOB sendiri sampai hari ini alhamdulillah masih terus dilibatkan dalam proses kreatif. Oke, luar biasa ya. Dari Garut kemudian ke dunia internasional. Berarti berapa lama untuk kalian akhirnya bisa punya lagu sendiri? Sebenarnya dari awal juga udah Udah punya sih, Oh. tapi mungkin ya kebanyakan orang akan lebih tertarik sama cover karena mungkin ya itu yang memang familiar di kuping mereka gitu. Jadi mereka lebih mudah mengenalinya dengan oh ternyata si band ini bisa bawain cover ini ya gitu. Padahal di samping cover kita juga lebih banyak punya lagu sendiri, Iya. cuman karena memang saat itu tabungan kita belum cukup untuk rekaman dan rilis album, jadi ya kita tampung dulu aja. Jadi walaupun bisa beberapa kali kita bawain live, sebenarnya itu beberapa belum rilis secara Yes. resmi. Yang rilis sekarang baru 4. Oh, jadi untuk sekarang udah ada 4 lagu yang VOB punya. Ya, betul. Oh, belum Sudah jadi album ya? On process. on proses ya, sedang proses. Oke, jadi selain sibuk konser manggung ya, Ya, manggung juga sedang mempersiapkan album VOB ya. Oke, Ya. dan ini total sudah ada berapa negara yang sudah dikunjungi oleh VOB? berapa Coba ya? hitung. Awal 4. Banyak ya nampaknya ya. Berapa ya? Ada 8. 8. 8 ya, sama Taiwan tadi. Iya, 8, total 8. Paling jauh kemana? Eropa. Iya. Ke Eropa. Ke mana? Eropa. Paling jauh. Negaranya ke Swiss. Oh. Ya, Swiss dari ujung ke ujung sih. Wow, oke. Ini gimana sih awal kalian bisa diundang ke luar negeri? Alhamdulillah, jadi sebenarnya gini kan VOB memang sebelumnya memang rame di luar negeri dulu. Oh, jadi fokusnya VOB di luar negeri ya? Enggak sih, Enggak jadi fokus. sebenarnya nggak fokus di luar negeri, cuman kita kebetulan ramenya di luar negeri dulu gitu ya. Jadi karena mungkin orang sana udah rame duluan, akhirnya mereka tertarik untuk ngundang dan ada beberapa yang menghubungi langsung lewat email, lewat media sosial ngajak untuk main di negara mereka gitu. Makanya kita bersyukur juga sih, alhamdulillah mungkin rezekinya di luar negeri dulu. Oke, jadi dari 8 negara mana yang paling berkesan buat VOB? Mana ya? Kalau buat aku sih, aku suka Jerman sama Prancis. Oh, kenapa tuh? Karena di 2 panggung itu penontonnya tuh benar-benar yang apa ya? Iya? Kenapa? Excited. Paling excited. Dan itu sesuai sama ekspektasi aku karena awalnya aku tuh sempat ada insecure gitu. Takutnya kan aku di luar negeri belum terlalu rame juga gitu, belum sering manggungnya. Pas mau manggung di sana, terus pas lihat jadwalnya, aduh mainnya siang, ada yang mainnya siang, terus aku tuh kayak, aduh bakal ada yang nonton nggak? Ternyata pas di sana aku terharu banget. Sebelum kita naik panggung udah ada, bahkan ada beberapa yang pakai kaos kita juga. Wow, berarti kalian sangat ya sudah lumayan terkenal ya di sana, di luar negeri ya. Orang-orang sudah tahu kalian ya. Alhamdulillah. Untuk Marsha, negara-negara yang berkesan? Kalau aku sih kalau manggungnya yang paling berkesan masih di Prancis ya. Maksudnya karena aku ngerasa kalau nggak tahu ya energinya kayak dapet banget. Terus aku juga ngerasa aku mainnya nyaman, maksimal. Dan pertama kali keluar itu adalah momen pertama kali ke Eropa dan dapat tanggapan yang wah bener-bener sesuai ekspektasi aku gitu. Oh, sempat deg-degan juga nggak sih kalian waktu pertama kali manggung seperti itu? Berarti panggungnya sangat besar ya? Itu festival atau apa nih? Ini festival. Iya. Oh. Ya, festival. Kebanyakan kita memang main di festival sih. Jadi ya panggungnya lumayan besar. Penontonnya juga rame dan bikin deg-degan banget sampai hari ini pun sebenarnya setiap mau naik panggung memang deg-degan terus. Oh, masih demam panggung berarti ya? Masih demam panggung. Iya. Oke. Apalagi manggungnya jarang sekarang.
Gimana Beda. cara kalian untuk mengatasi rasa deg-degan ketika mau manggung gitu? Apa langsung di atas panggung kalian meluapkan segalanya? Hmm, Hajar aja sih. Ya kayak ya udahlah, udah sampai panggung, ya, udah sampai depan penonton kan ya apapun yang terjadi. apapun yang terjadi ya panggung jadi punya kita gitu. Nggak mungkin juga kita misal deg-degan atau terus mainnya jelek gitu terus tiba-tiba disuruh turun gitu. Nggak terlalu tidak mungkin gitu. Jadi ya udah kalau udah sampai panggung Hmm. ya hajar aja. Tapi pernah mendapat pengalaman kurang mengenakan nggak sih waktu di atas panggung atau waktu tour gitu? Apa ya? Paling ya kalau tur sih alhamdulillah aman-aman aja, kayak paling paling ini sih orang-orang kayak ngeliatin gitu. Hmm. Mungkin ya sama aja kayak kita di sini lihat bule kali ya, nggak biasa gitu. Mungkin mereka juga nggak biasa lihat cewek-cewek bawa alat musik gitu terus pakai kerudung juga gitu. Ya pemandangan yang mungkin agak langka buat mereka. Sejauh ini sih paling cuma sebatas itu doang. Cuman Nggak ngeliatin gitu aja ya. nggak ada yang sampai berani nyentuh atau apa. Nah ini ngomong-ngomong soal penampilan kalian memakai hijab ya, kerudung ini kan sangat langka sekali ya untuk musisi rock untuk wanita ya, musisi rock wanita mengenakan hijab. Ini pernah nggak sih kalian mendapat mungkin diremehkan atau seperti apa gitu? Sering sih, Oh ya, sering. sampai sekarang atau udah lama nggak? Kalau kalau sekarang sih kebanyakan memang di media sosial ya. Mm-mm. Walaupun bisa jumlahnya udah sangat berkurang. Kalau dulu-dulu, parah-parahnya sih dulu-dulu. Mungkin karena dulu juga kita belum terlalu dikenal. Iya. Ya, sekarang juga belum seterkenal itu. Cuman ya mungkin seenggaknya ada lebih dari 10 orang lah mungkin yang tahu POB ketika ada di acara gitu. Kalau dulu kan kayak kita datang sebagai apa ya, anak baru gitu, anak baru juga. Jadi banyak yang kayak misal, mau ngapain gitu. Ini bukan event kosidahan kayak gitu. Itu ngomongnya di depan kalian atau gimana nih? Di depan Di kita. depan kita. Wow. Gimana reaksi kalian waktu denger itu mereka konteksnya bercanda atau gimana nih? Lebih ke ngeledek sih sebenarnya. Iya. Terus Cuma gimana? karena kita mikirnya ya udahlah, kita juga bukan bukan siapa-siapa juga gitu, dan kita juga kesini yang memang mau bersenang-senang, jadi ya udah gitu. Nggak usah didengerin aja. Nah, oke, ini kita ngomong-ngomong soal lagu ya. Ini sudah ada 4 lagu ya berarti ya tadi ya? Ya, 4 betul. lagu ini bercerita soal apa aja sih untuk lagu-lagunya VOB? Kebanyakan sih kita ngambil tema dari kehidupan sehari-hari ya. Apa yang kita alami, kita baca, kita dengar, kita lihat, ya itu yang kita bikin lagu. Makanya sejauh ini sih banyak kan ya tentang toleransi, terus kritik sosial, terus ya ruang aman buat perempuan dan anak, kesetaraan gender, isu lingkungan dan kemanusiaan juga kita bawa gitu. Ya itu aja sih yang karena kita memutuskan untuk bawa tema-tema yang dekat dengan kita supaya apa yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik ke audiens kita. Oh, oke. Tadi kan kalian sempat menyinggung bahwa kalian waktu awal sempat ditentang ya sama keluarga ya. Sekarang gimana mereka ketika kalian sudah berkarya? Bagaimana tanggapan mereka? Alhamdulillah sekarang kita udah dapat full support dari keluarga, karena yang paling inti sih kita sekarang udah jadi tulang punggung juga. Jadi mungkin itu yang menjadi faktor terbesar mereka ngizinin kita. Karena dulu sih aku sempat diizinin karena di kampung musisi itu masa depannya tuh suram, jadi nggak bakal jadi apa-apa. Iya. Terus nggak beda sama yang sekolahan misalnya punya gelar atau apa. Kalau musisi kan paling kesananya nggak bakal jelas. Tapi sekarang alhamdulillah mau kemanapun, mau manggung dimanapun, aku selalu dapat support, doa, dan dukungan dari keluarga. Oh, oke. Juga sama dengan sore sebelahnya Marsha, siapa ya, lupa aku. Widi. Oke, Widi juga sama.
Iya sama. Mirip sekali ya Widya. Dan titik baliknya waktu kapan tuh berarti? Ketika Waktu mendukung kalian. pas kita tampil di TV sih. Pas kita Oh. masuk TV, jadi dianggapnya kita sudah menjadi artis. Baru Ini menguasai ibu kota gitu. Oke. Jadi ibu bapak itu jadi apa? naik lah selebriti gitu di kampung. di kampung. Oke, jadi kalau udah masuk TV, oh berarti udah resmi jadi artis gitu ya. Nah, Iya. itu. Oke, meskipun di YouTube view-nya udah jutaan, tapi belum tahu gitu ya. Iya. Iya. Soalnya mereka nggak nonton YouTube. Ya, kayak sekarang Mbak. Jadi kayak misalnya aku curhat ke keluarga, misalnya aku manggung di Waken nih, manggung di mana? Bagi mereka tuh nggak ada apa-apanya kalau belum masuk pagi-pagi aja. Rumah. Kalau masuk TV sukses bagi orang di sana tuh. Parah. Tapi pernah diundang nggak sama mereka? Enggak, Belum, mungkin belum ya kan? enggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, ya siapa tahu nanti, ya siapa tahu nanti diundang loh kan kita nggak tahu ya kan? Oke, oke. Nah terus untuk lagu-lagu nih, kalian ikut terjun langsung nggak dalam penulisannya? Atau diserahkan kepada orang lain? Enggak sih, karena sejauh ini ya kita nggak cocok kalau bawain lagu hasil orang lain gitu, kecuali memang mengcover ya. Kalau mengcover juga kita biasanya ya ngerubah ke versi kita gitu. Mm-mm. Karena nggak tahu ya, musik tuh kayak kayak makanan gitu. Cocok-cocokan. Jadi ya cocok-cocokan gitu, lidah orang kan beda-beda gitu. Jadi walaupun bisa orang ini enak loh gitu, tapi itu kan belum tentu cocok gitu di lidah kita. Makanannya kan gitu. Ada juga yang misal enak di lidah tapi bikin alergi gitu. Musik juga nggak jauh beda sih. Oke. Nah, katanya ini ada lagu yang terinspirasi dari komentar di sosial media. Benar nggak nih? Kebanyakan hampir empat-empatnya sih salah satu inspirasinya memang dari komentar netizen. Contohnya apa sih ini lagunya? Yang paling relate tuh ya yang God Love Me ya. Ada lagu kita judulnya God Love Me Please to Play Music. Lagu ini tuh karena kita bikin pas lagi kesel-keselnya gitu menghadapi orang-orang yang lagi lelah banget lah menghadapi komenan orang yang ya ngomongin kalau musik kayak gini nggak cocok nih sama perempuan kayak kalian kayak gitu. Terus ada yang beberapa yang ya udah kalau mau main musik gini dilepas aja hijabnya. Gitu sih. Oke, tapi sejauh ini untuk tanggapan dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap kalian seperti apa sih? Kalau untuk masyarakat internasional kan udah tahu ya kalian bahkan menikmati musik kalian, pakai kaos kalian. Kalau masyarakat Indonesia sendiri apakah sudah banyak yang tahu? Alhamdulillah udah makin baik sih responnya. Jadi sekarang kalaupun kita misal lihat ada di media yang publish, itu jumlahnya udah sedikit banget yang komentar negatif gitu, dan kalaupun ada gitu, ada beberapa orang yang mau meluangkan waktunya untuk balesin gitu, kayak semisal ngebela dan segala macam gitu. Jadi ya kita banyak bersyukur banget sih sekarang. Oke, sudah perlahan-lahan udah mulai terkenal ya, udah mulai dikenal. Siapa tahu nanti masuk TV, dilihat keluarga. Ya, amin. Dah, ini pertanyaan yang paling umum ditanyakan kepada musisi. Siapa musisi favorit kalian? Dari luar apa dari dalam? Semuanya. Kalau dari luar sih aku suka Rage Against the Machine, terus System of a Down juga, dengerin Lamb of God, Gojira, terus sekarang lagi suka Black Sabbath. Kalau dari dalam aku suka Gigi, Seringai, Burger Kill, sama Navikula. Oke. Kalau Marsha?
Kalau aku sih hampir sama kayak Siti karena mungkin ya kita satu band ya. Iya, satu band. Sama terus ya, ini bestie ya kalian ya, Makanannya dari sama. SD ya. Iya, makanannya sama. Jadi kalau untuk udah di luar negeri sih ya System of a Down tadi, Rage Against the Machine karena itu yang paling banyak mempengaruhi musik POB sendiri. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Spirit Box sama Otep. Kalau di dalam negeri sekarang lagi sering dengerin ini sih. Aku sukanya sama kayak Navicula, Seringai kayak gitu-gitu. Tapi sekarang lagi seneng dengerin lagunya Burger Kill yang baru. Enak banget lagunya. Kalau Widi Widi Sama. So, Kan satu band. ya. Paling apa ya? Red Hot masih tetap sih kesukaan aku masih tetap yang dulu-dulu. Red Hot Chili Peppers, terus yang kayak tadi Rage Against, System of Down. Terus kalau sekarang justru aku malah suka dengerin band Indo yang coklat. Oh, Terus sama lagu-lagu yang ngehits di TikTok aja sih. Oh iya betul. DJ Pulbas. Betul. oke, jadi kalian selain mendengarkan lagu rock juga lagu-lagu biasa masih didengerin ya? Masih Kita makan semua Alhamdulillah. sih, pemakan segala. Gimana mood aja sih Mbak sebenarnya. Tapi kalian ini anak sosmed banget gak sih? Ini apa ya? Apa ya? Lumayan tahu beberapa tren. Ngikutin memang- tren lah ya. Iya, karena memang mungkin banyak waktu dipakai untuk ngecek media sosial juga ya, kayak misal TikTok, Instagram, kayak gitu-gitu. Jadi ya info-info terbaru lumayan Lumayan lah, agak update. lewat-lewat gitu, jadi lumayan update. Oke, dari sejumlah musisi yang disebutkan sama kalian itu, siapa yang sudah pernah berkolaborasi atau mungkin menotis kalian? Kalau dari luar negeri sih Red Red Hot pernah sama basisnya, terus Rage Against Tur- sama gitarisnya. Rage Against sama gitarisnya itu sama Tom Morello, terus kemarin yang terbaru sama drummernya juga Brad Wilk. Terus kita juga pernah dinotis sama basisnya Nirvana Wow. yang Chris Novoselic, Dan basis Trivium. basis Trivium. Terus siapa lagi ya? Sama Guns N' Roses juga sama gitarisnya Slash. Wow. Terus siapa lagi ya? Lupa. Ya ada beberapa lah yang gitu. Alhamdulillah. Gimana tanggapan mereka terhadap kalian seperti apa sih? Apresiasi. Alhamdulillah mereka suka. Alhamdulillah sih mereka mengapresiasi, support juga sama POB. Bahkan sebenarnya 2018 apa 2017 kalau nggak salah kita sempat hampir berangkat ke Amerika untuk bertemu sama Tom Morello karena manggung di sana, tapi karena visanya nggak kekejar jadinya nggak jadi berangkat. Oke, jadi 8 negara tuh berarti kemana aja sih? Swiss, Prancis, terus Belanda, Swiss, Prancis, Belanda, Belgia, Praha. Austria apa ya? Praha. Ceko, Republik Jerman, Terus ke Thailand, Taiwan. Praha, Udah tadi Praha. Austria. Enggak main ya, dia mah lewat doang. Terus satu lagi. Iya udah tadi 8 ini udah 8. Enggak, satu lagi tuh. Belgia udah. Yang kemarin yang 4 mana wae? Ada deh Mbak di Instagram. jadi mayoritas Eropa ya, mayoritas ke Eropa ya. Mayoritas kalian ya? Eropa. Oke, jadi untuk benua Amerika hampir tersentuh ya oleh VOB ya. Segini lagi lah. Segini lagi. Oke. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri kalian apakah juga sudah tour? Belum. Kami berharap tahun Iya. ini. Amin. Resolusi tahun 2023. Resolusi, ya. Resolusi 2023. Oke, aku penasaran banget ini sebagai musisi rock, kalian tuh masih makan makanan ini nggak sih? Berminyak gitu. Aduh. Kalau itu sih, aduh. Kalau soal makanan kami memang tidak Harusnya suka. Minyak tiap pertanyaannya hari. dibalik. Kapan nggak makan minyak harusnya Iya, minyak tiap hari. Jadi kalian tetap makan ya?
tetap minyak semua Mbak, yang pokoknya yang nggak sehat. Minyak, pedas, asem. Jangan ditiru. Tapi ini suaranya tetap stabil loh, tetap ini ya. Udah terlatih, Mbak. Alhamdulillah. Seblak juga makan. Oh, makan tiap Wow. hari dia tiap hari latihan seblak mulu. Jadi ini ya penambah ini ya imun. Iya. Nambah imun. Penambah imun. Oke, untuk VOB dalam waktu dekat akan mengerjakan apa lagi nih? Sekarang sih kita lagi fokus untuk Dua dua event event terdekat di Februari ini. Iya. Jadi tanggal 12 kita ada panggung di Bandung di Cimahi. Dan setelahnya seminggu setelahnya di tanggal 19 kita ada konser di Malaysia. Wow. Oke, jadi sudah mulai tur di Indonesia juga ya, yang di Cimahi dan Bandung. Enggak sih, itu, ini itu Oh, baru bukan satu. tur. Enggak. Jadi baru satu tempat Satu ini. event aja. Oh, oke. Jadi nanti di Jawa Barat, daerah Jawa Barat dulu, terus nanti ke Malaysia. Di sana Iya. berkolaborasi dengan siapa atau hanya sendiri? Ada band pembukanya Mm-mm. asal sana, band lokal sana. Kalau di Bandung banyak sih, banyak. Kalau di Bandung kan memang bentuknya festival. Iya. Oke. Nah, di tahun ini apakah akan mengeluarkan sebuah karya, album, lagu, mini album? Sejauh ini sih masih proses ya, Mbak. Ada beberapa lah. Aduh, jadi Takut kesalahan iya. Ada berapa ya? Pokoknya ada deh. Ya, memang sekarang lagi bolak-balik studio Iya. terus. Lagi produksi lagi lagu. Akankah difokuskan di dalam negeri atau di luar negeri? Maunya sih dua-duanya. Iya. Iya. Menggayat apa ya? Jadi maunya memang pasar yang luas gitu. Jadi kita nggak mau nargetin Indonesia aja atau luar negeri aja. Maunya ya Semuanya aja. Langsung ke luar negeri ya, yang sudah ada pasarnya gitu ya? Tanpa Pengennya sih ini aja sih, seimbang aja gitu. Jadi kalau misal ternyata peminatnya banyak di luar negeri, oke, kita gas luar negeri. Tapi Indonesia juga tetap kita apa ya, fokusin gitu. Oke. Jadi Tribuners, tolong diapresiasi nih Voice of Baceprot ini. Jadi selain jangan fokus kepada hal-hal yang remeh-temeh aja ya, viral-viral receh tidak jelas. Ini kita punya anak bangsa yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ada Voice of Baceprot. Terima kasih VOB atas waktunya sudah Sama-sama, Mbak. Sukses. Kita tunggu karya-karya dari VOB selanjutnya dan juga mungkin konser, tour, atau festival di Indonesia gitu kali ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Sukses terus VOB, selalu jaga kesehatan juga ya. Terima Makasih, kasih sudah Mbak. mengharumkan Indonesia atau mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Amin. Oke. Tribuners, demikian On Cam Afrinet kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan On Cam Afrinet berikutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski dan juga VOB. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.